Boleh saya lanjutkan, Pak? Silakan, silakan. Silakan, silakan Pak, silakan. Baik, yang pertama, saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Zulkifli, SPDI, MPD. Pendidikan saya Strata 2, Magister konsentrasi pada bidang pendidikan. Aktivitas saya saat ini sebagai motivator, sebagai mubalik, penulis, sekaligus sebagai akademisi. Dan rekan-rekan, sahabat-sahabat bisa menghubungi saya beberapa fasilitas sosial media, bahkan disilakan Anda kunjungi channel YouTube saya Zulkifli Yusuf. Kemudian yang selanjutnya saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekaligus menyampaikan, memberikan gambaran terkait pengabdian saya karena ini erat kaitannya dengan etos kerja. Di 2005 sampai 2010 silam, saya pernah mengabdi sebagai guru mulai jenjang TK sampai dengan jenjang SLTA. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk banyak belajar di aspek pendidikan. Kemudian di 2010 sampai 2012 saya diamanahi sebagai manajer operasional di lembaga pendidikan khusus di LPK Global Bontang. Di 2011 sampai 2012 kembali bergabung sebagai trainer di Global Smart sebagai aktif menulis. Kemudian 2019 sampai sekarang sebagai tutor di Universitas Terbuka Samarinda. Kemudian 2020 aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Bontang. Barangkali itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa prestasi penghargaan, paling tidak bisa memotivasi adik-adik supaya lebih sungguh-sungguh, lebih termotivasi lagi untuk meraih prestasi. Kemudian sebagai penulis dan mubalik kreatif dari inspirator dari Wali Kota Bontang tahun 2019 silam. Kemudian yang selanjutnya sebagai lulusan tercepat dan terbaik di pasca sarjana YAIN Samarinda, dan saat itu IPK saya 0,00. Semoga adik-adik bisa termotivasi untuk terus belajar, memotivasi diri. Yang selanjutnya lagi terkait materi atau pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu terkait etos kerja. Pertama, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan etos kerja. Kemudian paling tidak kita dapat menumbuhkan kesadaran diri sekaligus bagaimana meningkatkan etos kerja. Nanti insya Allah di akhir sesi kita bisa banyak berdiskusi ya. Baik. Sesungguhnya ketika berbicara tentang etos kerja, ada beberapa. Suaranya pecah. Halo Pak. Suara pecah Pak. Minta maaf. Baik. Sudah jelas Pak? Halo. Halo. Sudah jelaskah suara saya Pak? Ya, mendengung sedikit. Mendengung ya Pak ya. Oke. Sudah bagus Pak. Assalamualaikum. Boleh lanjut ya Pak. Baik. Ketika berbicara tentang etos kerja, sesungguhnya cukup banyak ya referensi yang bisa kita baca. Kan tetapi paling tidak pengertian etos kerja yang pertama berasal dari bahasa Yunani ya. Kita berbicara aspek teori dulu ya. Kalau kita ingin mudah memahaminya, berarti etos kerja ini nanti akan berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan watak, berkaitan dengan karakter ya. Jadi etos kerja sekali lagi nanti ada kaitannya dengan sikap, dengan kepribadian, dengan watak, sekaligus dengan karakter yang kita miliki. Kemudian tingkatan motivasi dalam bekerja, kan sahabat-sahabat, itu paling tidak ada 4. Yang pertama, ada orang yang bekerja hanya sekedar mencari nafkah semata. Jadi apapun
ya bentuknya yang jelasnya memenuhi nafkah dirinya, anak-anaknya ataupun keluarganya. Jadi dia tidak perlu pusing gitu ya, apakah nanti sifatnya halal, bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, prosesnya, yang penting bisa menafkahi keluarganya, dirinya dan keluarganya. Ini motivasi yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya ada orang yang bekerja, aspek orientasinya adalah prestasi. Ya, jadi ada orang yang bekerja memang ketika bekerja masuk di sebuah lembaga dia selalu menunjukkan prestasi, gitu ya. Biasanya cepat naik jabatannya, karirnya bagus sampai ke puncak. Kalau kita sebagai dosen ya, mulai dari jabatan asisten ahli sampai dengan lektor, kemudian lektor kepala sampai jadi guru besar. Jadi puncaknya karir kita yang dosen adalah jadi profesor ya, jadi guru besar. Seperti itu ya. Kalau di perusahaan ya paling tidak jadi manajer ya. Kemudian kalau di lembaga pemerintahan instansi tertentu paling tidak jadi kasih, jadi kabid begitu ya. Baik. Berikutnya lagi adalah kepuasan. Jadi banyak orang yang sudah menduduki sebuah jabatan, penghasilannya bagus, tetapi dia tidak puas gitu ya. Bahkan tidak sedikit orang yang punya pekerjaan yang dianggap bagus ya, yang lagi viral di YouTube itu ya, yang yang profesinya dulunya sebagai pramugari, kemudian dia keluar dari perusahaan, lalu dia menjadi aktivis sosial yang ngurusi orang jiwa itu, potongi rambutnya, bersihkan gitu ya. Nah itu kalau menggunakan akal sehat, sesungguhnya tidak masuk akal begitu ya, tidak bisa diterima. Gaji menjadi seorang pramugari cukup besar, menjanjikan ya, luar biasa gitu ya karirnya. Tidak semuanya orang bisa masuk berkecimpung diterima sebagai karyawan gitu ya. Ini malah keluar gitu ngurusi orang sakit jiwa gitu ya. Nah seperti itu. Ini adalah aspek kepuasan sekaligus sebuah panggilan jiwa gitu ya. Ada juga orang yang barangkali pindah antara perusahaan A, B, dan C atau instansi A dan seterusnya karena ketidakpuasan. Sebaliknya gitu ya, mungkin aspek materinya, gajinya masih kecil, kemudian pindah dari perusahaan A dan seterusnya ya, motifnya beda-beda. Meskipun satu lingkup, ada aspek rasa gitu ya, ada aspek kepuasan gitu. Kemudian yang tertinggi adalah kehormatan. Jadi kadangkala kreatif ya, harus inovatif. Menjadi seorang karyawan pun demikian, hal yang serupa. Kita harus kreatif gitu ya, tidak boleh berdiam diri gitu. Nah orang yang rata-rata yang karirnya di perusahaan bagus, melejit begitu, rata-rata dia kreatif, punya inisiatif yang besar gitu ya, yang tinggi. Jadi sesuatu yang tidak dipikirkan orang, dia pikirkan gitu. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, dia lakukan. Itu namanya kreatif, itu namanya inovatif ya. Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Nah ini adalah hal yang tertinggi ya. Integritas ini apalagi di zaman ini, kemerosotan moral semakin kian hari kian rendah ya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semuanya bagaimana menumbuhkan integritas, kejujuran ya, loyalitas di dalam kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya lagi ini adalah ilustrasi ya. Ilustrasi bertahun-tahun ya bekerja membangun sebuah, katakanlah ini adalah jalan atau rel begitu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak ketemu gitu. Nah ini adalah banyak hal, banyak faktor yang sesungguhnya yang memengaruhi. Akhirnya sia-sia begitu ya. Bayangkan kalau sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun bangun seperti ini, tapi ternyata ujung-ujungnya
tidak ketemu gitu ya, sama dengan yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita bertahun-tahun sekolah gitu ya, tinggi-tinggi sekolahnya dari S1, S2, S3, S campur sampai S teler gitu ya, sampai nggak ada S-nya gitu, habis S-nya gitu. Tapi ternyata nganggur gitu ya. Kemudian jurusannya dibiayai mahal-mahal, tiba-tiba kesana kemari cari kerjaan, semua lembaga, instansi semuanya nolak gitu ya. Akhirnya bekerja ya tidak sesuai. Bukan berarti pekerjaan yang lain itu tidak bagus, semua pekerjaan bagus, semua pekerjaan mulia, akan tetapi saya pikir tidak sesuai dengan apa yang diimpikan gitu ya. Misalnya dulu cita-citanya ingin jadi pegawai di kantor gubernur gitu ya, kantor wali kota, ingin jadi PNS dan seterusnya, tapi begitu tes selalu gagal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya karena sudah frustasi barangkali, akhirnya jadi apa yang sekarang ngetren itu ya, ojol ya, ojek online gitu. Apakah itu sesuatu yang rendah? Jawabannya tidak gitu ya. Ini ada rentetan persoalan takdir dan seterusnya ya, tidak terlepas bagi yang muslim. Akan tetapi ini terkait dari aspek manajemen hidup kita gitu ya. Apa saja yang memengaruhi? Yang pertama tadi adalah aspek motivasi kita, kemudian kemampuan komunikasi kita, kemudian emosi kita, kemudian kreativitas, integritas. Yang 5 soft skill inilah yang harus kita tumbuhkan dari sekarang ya. Jadi kalau kita motivasi kita hanya sebagai saat ini sebagai mahasiswa, motivasinya ya biasa-biasa saja, waktunya kuliah gitu ya, waktunya ngerjakan tugas gitu, hanya hal yang biasa-biasa saja kita lakukan, maka sesungguhnya hasilnya juga akan biasa ya. Akan tetapi kalau memang motivasinya, orientasinya hanya sekedar orientasinya, bersungguh-sungguh, kemudian niatnya nanti berbagi, melakukan hal yang lebih besar, lebih luas gitu ya, insya Allah akan bagus gitu nanti outputnya. Kemudian kemampuan komunikasi ini juga penting. Kemampuan komunikasi ini bukan berarti hanya sekedar bisa bicara gitu ya. Banyak orang yang barangkali tingkatan pendidikannya tinggi, akan tetapi tidak mudah begitu ya diterima di sebuah komunitas gitu. Jadi terkait komunikasi, kemampuan komunikasi, saya pikir ini juga butuh pembahasan khusus gitu ya. Kalau sekarang ngetrennya namanya public speaking gitu. Kemudian yang berikutnya adalah emosi, bukan berarti marah, senang, bahagia, bukan hanya aspek itu gitu ya. Kemudian kreativitas tadi, kemudian kreativitas. Saya pikir sekali lagi ilustrasi ini harus kita tumbuhkan, harus kita hilangkan dalam diri kita hal yang bertentangan dengan motivasi, artinya tidak punya motivasi gitu ya. Kemampuan komunikasi, jangan sampai kita tidak pandai berkomunikasi, bersosialisasi gitu ya, dan seterusnya. Kemudian saya ingin menyampaikan ini ya, tantangan era revolusi industri 4.0 sering ada beberapa mazhab ya, penyebutannya ada yang menyebutnya sebagai 4.0, ada yang mengatakan 4.0 ya, ada yang mengatakan 4.0 gitu ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi terserah saja mengikuti mazhab yang mana gitu ya. Nah, saya pikir ini menjadi catatan bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat. Ada 35% core skill yang tadi keterampilan inti akan hilang pada tahun 2020. Pada 5 tahun lagi ke depan itu akan hilang ya, akan hilang. Jadi tidak hanya sekedar 5 poin yang tadi ya, tidak hanya sekedar punya motivasi, semangat gitu ya, kemudian kemampuan komunikasi, punya integritas, loyalitas dan seterusnya. Tidak hanya itu akan hilang nantinya ya. Nanti akan ada
skill-skill yang selanjutnya yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki, yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Yang selanjutnya lagi, menurut data riset, 65% siswa SD akan mendapatkan jenis pekerjaan yang belum ada sekarang, ya. Jadi ini adalah tantangan kita buat anak-anak kita saat ini, generasi kita. 65% siswa SD, anak kita yang saat ini bersekolah, yang kelak mereka akan mendapatkan pekerjaan, tapi kita belum tahu gitu ya, belum bisa diprediksi kerjaan mereka nanti seperti apa gitu ya. Kita tidak mengerti gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi, 14,2 juta tenaga kerja yang cakap, yang punya skill, bermigrasi antar negara ASEAN. Jadi ketika isu orang Cina masuk ke Indonesia, kemudian sebagian besar ribut, protes dan seterusnya, itu adalah hal yang wajar. Saya pikir itu adalah isu global ya, tantangan global. Dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita betul-betul siap berkompetisi gitu ya. Sekali lagi, tugas kita sekarang adalah bagaimana mempersiapkan diri kita agar benar-benar siap berkompetisi. Ya, tidak lagi harus banyak mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain. Ini tadi adalah skill, aspek emosi. Jadi ada kaitannya dengan itu, aspek mental gitu ya. Kita yang selama ini terlalu banyak menyalahkan ya. Misalnya nilainya rendah gitu ya. Katakanlah seorang mahasiswa nilainya rendah. Menurut si dosennya itu jarang masuk, satu. Menurut si kalau dosennya itu menjelaskan kadang-kadang tidak jelas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ikut perkuliahan kadang-kadang suara dosen putus-putus, terlalu cepat menjelaskannya dan seterusnya. Bahkan seolah-olah dosennya yang dituduh beleng-beleng gitu ya. Baik, ini yang harus kita ubah, mindset kita harus kita ubah, cara pandang kita. Jadi sekarang begitu luas, kan tidak ada batas untuk belajar ya. Tidak ada batas untuk belajar. Baik, yang selanjutnya lagi, ini ada sebuah tulisan ya, artikel barangkali ini diterbitkan di tahun 2019 silam. Kan tetapi saya pikir saat ini masih relevan untuk kita diskusikan. Republik Indonesia sibuk kejar industri 4.0. Jepang memasuki era society 5.0. 5.0. Jadi kita Indonesia baru sekitar 1 tahun silam ya, 2 tahun silam lah, di hangat-hangatnya didiskusikan di perguruan tinggi oleh dosen-dosen, oleh para akademisi, sedang berpikir sibuk gitu ya, memikirkan bagaimana menghadapi tantangan arus revolusi industri 4.0. Kalau di Jepang itu sudah masuk di era 5.0. Jadi mereka sudah beradaptasi, kita baru berpikir gitu ya. Itulah salah satu ketinggalan kita ya, negara kita tertinggal. Ini ada beberapa negara gitu ya. Mungkin silakan sahabat-sahabat, rekan-rekan baca sendiri ya. Baik, yang selanjutnya lagi, ini ada gambar ya, ada sebuah robot di negara Norwegia ya, menemukan sebuah robot namanya robot Neo, membantu bisa memfasilitasi anak-anak untuk belajar bahasa. Bahkan di beberapa tahun silam ada kunjungan robot Soviet di Indonesia berkunjung, dan ini begitu cerdasnya ya, bisa ditanya apapun, bisa menjawab, bisa memberikan tanggapan, argumentasi begitu. Bahkan bisa mengalahkan manusia pada umumnya. Padahal ini robot ya. Ini adalah ciptaan manusia. Nah, ini adalah efek ya, efek atau sumbangsi dari revolusi industri 5.0. Nah, nanti rekan-rekan sahabat-sahabat, diperkirakan nanti beberapa tahun kemudian 80% nanti tenaga
manusia akan digantikan oleh teknologi. Nah, ini adalah tantangan kita nanti kalau ternyata industri-industri nantinya banyak yang menggunakan technical robot, ya, maka pertanyaannya kemana kita nanti bekerja. Jadi kalau mental kita saat ini hanya fokus menjadi karyawan, saya pikir kita harus harus kita ubah mindset kita. Boleh bercita-cita menjadi seorang karyawan, akan tetapi kita tidak boleh terlalu lama, ya. Kalau perlu jangan terlalu lama menjadi karyawan. Nanti akan dibekali bagaimana menjadi sebuah wirausahawan, ya, membuka sebuah peluang usaha. Nah, ini sebuah tantangan global, ya, isu global, tidak hanya masyarakat Jakarta saja nanti yang mengalami, ya, akan tetapi imbasnya nanti ke seluruh pelosok desa, ya, termasuk kita nantinya. Baik, ini adalah penemu robot Sofia tadi. Aspek pengembangan ini namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya. Jadi mereka ini sedang mempelajari otak manusia itu seperti apa, lalu mereka kembangkan, desain, mempelajari perilaku manusia sehingga robot pun sudah benar-benar seperti perilaku manusia. Nanti bahkan diperkirakan di beberapa dekade nanti, ya, beberapa dekade nanti bisa manusia bisa menikahi robot, ya. Bahkan di luar negeri sudah ada, ya, orang yang menikahi robot gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai generasi muda yang barangkali harus kita diskusikan bersama. Baik, ini ada sebuah teori, ya. Ini kalau di perguruan tinggi sudah tidak asing lagi, ya, namanya teori Maslow. Jadi di dalam kehidupan manusia itu ada namanya kebutuhan fisiologis. Jadi kita ingin minum, makan, ingin tidur, istirahat, itu namanya kebutuhan fisiologi. Jadi tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa motivasi orang bekerja itu bermacam-macam. Tadi salah satunya yang pertama adalah mencari nafkah. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori Maslow ini, maka berada pada level ini. Ini namanya piramid, ya, teori piramid kebutuhan fisiologis. Jadi di dalam kehidupan kita yang pertama kali itu adalah urusan perut dulu, kalau bahasa kasarnya, ya. Bahasa kasarnya adalah urusan perut dulu kita utamakan. Yang berikutnya adalah rasa aman. Jadi meskipun kondisi kita, perut kita kenyang, ya, sudah cukup waktu istirahat kita, kemudian kebutuhan sandang pangan juga sudah terpenuhi, akan tetapi tidak cukup. Kalau meskipun kita kenyang, kalau merasa di kehidupan kita selalu dihantui oleh masalah di dalam kehidupan kita juga belum cukup, ya. Nah, maka manusia itu membutuhkan yang namanya rasa aman, ya. Di sebuah lembaga, instansi, kalau tidak ada konsep harmoni itu juga sulit, ya. Jadi kalau nanti suatu saat rekan-rekan, sahabat-sahabat menjadi sebuah pimpinan ataukah memiliki sebuah usaha, ya, ini juga harus ditumbuhkan, ya, konsep kasih sayang, saling menyayangi, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah penghargaan. Nah, kemudian harus kita hargai orang lain, ya. Jadi harus kita hargai karyawan kita, mungkin sekian tahun bekerja, nanti diberi penghargaan apa gitu, ya. Penghargaan itu tidak hanya semata-mata berupa uang, ya, tidak hanya berupa piagam dan seterusnya, ya. Ekspresi, ucapan, sanjungan juga bagian daripada penghargaan. Nah, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, ya. Mengapa semua profesi yang ada di dunia ujung-ujungnya mentoknya nanti adalah aktualisasi diri, ya. Semua profesi
apakah dia seorang dokter, seorang guru, seorang akademisi, dosen, semuanya nanti ujung-ujungnya ingin memimpin, ya, ingin memimpin. Kalau di konsep kenegaraan kita, pucuk pimpinan tertinggi adalah presiden, gitu ya. Kemudian kabid, kepala dinas kalau di sebuah instansi, kemudian kalau di perguruan tinggi mungkin berlomba-lomba jadi rektor dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep aktualisasi diri. Baik. Yang selanjutnya lagi, kalau di dalam konsep Islam, ya, lagi-lagi sebagai seorang Muslim kita perlu membahas, ya, ini pendapat Yusuf Qaradawi, ya. Makna kerja bagi seorang Muslim adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan, menampakkan arti dirinya sebagai hamba. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah masuk pada konsep khairul ummah, umat yang terbaik. Jadi saya pikir ini menyangkut integritas, ya, yang kita bahas tadi. Yang selanjutnya lagi, pembahasan yang kedua adalah kita harus memahami esensi dan konsep dalam bekerja. Paling tidak, sahabat-sahabat, rekan-rekan dapat memahami konsep dasar dalam bekerja seperti apa, kemudian makna bekerja dalam pandangan Islam. Baik, yang pertama, ini ada pendapat Sinamo, ya, ditulis pada tahun 2005, etos kerja profesional menurutnya adalah kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, dan yang selanjutnya adalah kerja adalah panggilan, kemudian kerja adalah aktualisasi diri, ya, teori Maslow tadi puncak yang tertinggi. Tapi kalau Sinamo ini memosisikan, meletakkan pada posisi yang keempat, ya. Kemudian kalau teorinya Maslow tadi adalah urutan yang tertinggi. Namanya teori, ya, persepsi orang, cara pandang orang, teori orang berbeda-beda. Kemudian kerja adalah ibadah. Kemudian yang keenam adalah kerja adalah seni. Yang ketujuh adalah kerja adalah kehormatan. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Nah, ini adalah pendapatnya Sinamo. Baik, kita akan lihat, ya, etos kerja dalam pandangan Islam. Ternyata di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 110, singkatnya saja, ya. Pertama, bekerja itu sebagai upaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita, ya, dengan konsep yang lain. Jadi kalau kita di Islam, bekerja itu niatnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti silakan dilihat, di cross check di Quran surah Al-Baqarah ayat 110, ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, sebagai orang yang beriman, khususnya yang beragama Muslim, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kalau konsep ini kita bawa ke ranah atau lingkungan kerja kita, mustahil kita melakukan penyelewengan, mustahil kita korupsi. Kalau seorang dosen mengambil nilai-nilai Quran ini, mengaktualisasikan dalam profesinya sebagai seorang dosen, mustahil dia mau bekerja asal-asalan. Misalnya, ya, dosen punya kewajiban minimal 12 kali pertemuan. Pertemuan yang harus jumlah tatap muka yang harus dia tunaikan adalah 14 kali pertemuan. Tapi karena sibuk, ya, ngajar antara kampus A, kampus B, kampus C, dan seterusnya, akhirnya sulit untuk mengatur waktunya. Akhirnya hanya menghubungi ketua kelasnya atau kakak tingkat, ketua tingkatnya, dia mengatakan, Mas, ini ada catatan tugas, tolong sampaikan ke teman-teman kalian, ya. Daftar hadirnya silahkan isi sendiri, ya. Jurnalnya isi sendiri, ya. Pertemuan ini kita anggap pertemuan 3 kali pertemuan, ya, 4 kali pertemuan, ya. Padahal ngajarnya hanya 30 menit, dihitung 4 kali pertemuan. Ini sepele kelihatannya, gitu, ya. Dan tetapi sangat melenceng daripada nilai-nilai agama, melenceng daripada disebutkan oleh Al-Quran.
Begitupun dengan seorang karyawan. Kalau ada bosnya, pimpinannya rajin gitu ya. Begitu tidak ada pimpinannya, berleha-leha gitu. Nah, ini sekali lagi sahabat-sahabat, rekan-rekan, kalau konsep ini kita pegang teguh, kita bawa ke ranah lingkungan kerja kita, apakah nanti menjadi seorang pimpinan, seorang karyawan, atau menjadi seorang pengusaha, maka insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ya, baik. Yang selanjutnya, konsep yang kedua adalah mendapatkan keberuntungan. Jadi Islam tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani semata. Tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban kita untuk menafkahi anak dan anggota keluarga kita. Akan tetapi di dalam konsep Islam, kita bisa lihat di surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan, bahwa ternyata Islam itu tidak bukan agama yang sifatnya statis atau sifatnya menonton. Bahkan ini ayat ini sebagai motivasi. Bukan berarti setelah kita sholat Jumat lalu berleha-leha ataukah agama membatasi kita. Kalau sudah waktunya sholat Jumat, berhentilah berniaga, berhentilah bertransaksi. Tapi ketika sudah selesai kewajiban Anda sebagai hamba untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, maka ayo dimotivasi kita, ayo segera gitu ya mencari nikmat Allah di muka bumi ini. Artinya ayat ini juga bisa kita pahami bahwa tidak hanya fokus pada menyebut satu profesi saja gitu ya, misalnya mengajarlah gitu ya, berdaganglah, berbisnislah, kemudian berkebunlah, bernaklah, berjualanlah gitu. Tidak, ini secara global. Silahkan cari gitu ya. Ini juga bisa dipahami bahwa Islam menuntun kita untuk bersifat kreativitas. Islam menuntun kita untuk berkompetisi begitu ya. Ini adalah perintah gitu. Baik, yang selanjutnya lagi sahabat-sahabat, rekan-rekan, motivasi di dalam agama itu seperti orang mujahid berjuang di jalan Allah. Ini ada hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka ya seperti seorang mujahid di jalan Allah. Ya Allah ya, luar biasa kalau sahabat-sahabat bekerja niatnya luar biasa. Sebelum bekerja masuk kantor mungkin terlebih dahulu sholat duha dulu ya bagi yang muslim ya, saudara-saudara, rekan-rekan sahabat-sahabat yang muslim, kemudian berangkat kerja. Setelah berangkat ya, kemudian niatnya semata-mata lillah karena Allah, maka itu dihitung sebagai jihad. Manakala kita ditakdirkan oleh Allah, misalnya diwafatkan di jalan gitu, entah kecelakaan atau jauhkan bala ya, tidak bermaksud kita berdoa, akan tetapi kalau seandainya takdir kita wafatnya di jalan begitu, maka kita dihitung sebagai mujahid. Itu betapa luar biasanya ya. Jadi itulah yang membedakan etos kerja Islam gitu ya dengan konsep yang lain. Jadi sekali lagi di dalam konsep Islam tidak semata-mata memenuhi kebutuhan jasmani kita semata. Baik, yang berikutnya adalah bekerja adalah kewajiban. Jadi selain yang 3 poin tadi, yang keempat adalah bekerja adalah kewajiban. Manakala ini kita tanamkan di dalam diri kita juga sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kata Rasulullah yang diriwayatkan dari At-Tabrani, mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu seperti sholat, puasa dan lain-lain. Nah ini juga kalau bahasa
kita bahasa agama adalah halalan thayyiban. Tidak semua hal yang baik itu adalah halal gitu ya. Akan tetapi kalau di dalam konsep agama kita sesuatu yang halal itu sudah dipastikan sesuatu yang baik. Jadi kalau di dalam konsep Islam itu ada aspek pemilahan, tidak tidak sembarangan gitu ya, harus dipilah. Baik, yang selanjutnya lagi adalah menjaga kehormatan. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan, di dalam konsep Islam juga dijunjung tinggi yang namanya integritas, yang namanya harga diri ya. Jadi betapa luar biasa Islam memotivasi kita untuk menjadi orang yang berdikari, menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang memiliki motivasi yang kuat, yang tinggi, yang besar. Kita lihat hadisnya. Tiada seorang pun, kata Rasul, yang makan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Sungguhnya Nabi Allah Daud itu pun makan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi kita tidak diperkenankan di dalam Islam untuk cengeng menjadi peminta-minta, atau kalau bahasa istilahnya itu menjadi benalu gitu ya, menjadi benalu di keluarga. Kalau perlu jadi mahasiswa biaya sendiri, tidak perlu minta-minta sama orang tua, itu baru keren gitu ya. Kalau misalnya kita sukses dapat warisan gitu ya, dapat warisan dari orang tua, itu hal yang biasa saja saya pikir. Tapi kalau kita bisa sukses lalu kita tidak cengeng, kuliah sendiri, nanti saatnya menikah insya Allah tanpa dibantu, tanpa meminta kepada orang tua gitu, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Tapi kalau kita sukses kemudian diwariskan dari orang tuanya, kemudian berhasil begitu, saya pikir sukses juga, tapi jauh lebih baik. Nah ini menjadi, sudah selesai Mas, ini kan sudah saya coret tadi ini, kenapa sampai masukkan lagi nih? Oh ya Pak, siap Pak gitu kan, dikasihkan lagi sampai 1 rim gitu ya, kertasnya habis, belum benar juga gitu ya. Silakan Anda sebagai pekerja, kalau saya sih milih cerdas dan rajin gitu ya. Tapi ini persoalan dua pilihan yang berbeda gitu ya. Silakan, tergantung selera kita gitu ya. Baik, berikutnya lagi keterampilan. Jadi harus punya keterampilan ya. Kemudian yang ketiga mempunyai sikap mental. Jadi kadang-kadang seorang pimpinan itu suaranya besar, ini berkaitan dengan karakter ya, galak dia, suka minta-minta, bahkan suka dipermalukan karyawannya, tapi pemurah. Kalau ada cair gitu bisnisnya, usahanya, bagi-bagi uang, diajak makan karyawannya. Ada juga yang baik tapi pelit gitu ya. Nah, sama dengan tipologi tadi itu, tergantung karakter kita. Kemudian intuisi kewaspadaan, jadi punya feeling yang baik. Kalau bahasa kita adalah bekerja dengan hati. Ini juga penting dimiliki ya. Yang kelima, menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Banyak orang yang rajin tapi tidak tuntas kerjaannya. Di satu tempat tidak ada yang tuntas, idenya banyak tapi tidak ada yang tuntas. Ini barangkali yang terakhir ya, faktor yang memengaruhi kinerja karyawan. Kita langsung saja, ada beberapa ya, faktor individu, kemudian ada faktor psikologis, ada faktor organisasi. Saya pikir ini adalah hal yang penting. Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor kedisiplinan, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tadi ya. Dia tidak perlu dibimbing diceramai karena memang sudah punya dasar spiritual. Dia memahami bahwa bekerja itu adalah amanah, bekerja itu adalah jujur dan seterusnya. Ini kalau sudah 4 aspek ini dimiliki, kita miliki, insya Allah akan bagus ya. Berikutnya lagi faktor psikologis, persepsi, perilaku, motivasi, kepuasan. Orangnya sesungguhnya baik ya, tapi ada aspek gejolak psikologis.
yang ada di dalam dirinya. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian faktor organisasi, pimpinan kita, komitmen, budaya, struktur kerja dan seterusnya ya, lingkungan kerja, ini semuanya sejumlah variabel ini tentu akan memiliki pengaruh ya. Baik, yang berikutnya lagi ini terkait karakter ya. Pengaruh budaya. Ini sebuah lelucon sih, tapi datangnya dari Gus Dur, saya pikir ini sudah sangat familiar sekali ya. Kalau orang Nigeria ternyata sedikit bicara, sedikit kerjanya. Sama dengan tadi ya, ada cerdas tapi malas, ada orang yang rajin tapi bodoh gitu ya. Kalau Nigeria sedikit bicara, sedikit kerjanya. Kalau orang India banyak bicara, sedikit kerjanya. Itu orang India. Coba lihat saja negaranya ya. Berikutnya, ini orang Amerika, banyak bicara orang Amerika, terus ya, dan seterusnya ya, banyak bicara. Tapi banyak juga kerjanya. Kalau orang Cina sedikit bicara, banyak kerjanya. Lalu ada orang yang bertanya sama Gus Dur, kalau bangsa Indonesia masuk yang mana Gus? Ya, kata Gus Dur, tidak dimasukkan di mana-mana atau di antara yang empat itu. Loh, protes gitu ya, kenapa? Kata Gus Dur, karena orang Indonesia antara yang dibicarakan dengan yang dikerjakan itu beda. Antara SOP-nya, standar operasional prosedurnya, dengan yang dikerjakan itu beda. Sama dengan mahasiswa. Padahal dosennya itu minta supaya mahasiswa itu mudah, sudah diberikan contohnya, sudah dijabarkan bagaimana tahapan-tahapan diskusi dan seterusnya, tapi masih cari model yang lain gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang karakter seperti ini karena sudah kita terbiasa gitu ya untuk keluar dari zona itu memang tidak sulit, tidak mudah ya. Baik, yang berikutnya lagi, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat. Tadi saya diamanahi minimal 1 jam dan alhamdulillah saya bisa berbicara 1 jam 13 menit kurang lebihnya. Saya pikir kita lebih banyak berdiskusi. Sekali lagi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta webinar, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan, kita persilahkan. Silakan ya sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ingin bertanya, disebutkan namanya ya dan instansi dari mana, yang silakan diajukan pertanyaannya. Monggo silakan. Biasanya Pak Arfian, kalau ada kegiatan seperti ini tidak ada pertanyaan, biasanya sudah sangat jelas, dan kemungkinan yang berikutnya adalah sama sekali tidak paham. Yang ketiga, tipologi yang ketiga, barangkali saking banyaknya masalahnya sehingga bingung yang mana saja yang harus ditanyakan. Baik, silakan sahabat-sahabat. Mungkin saya bertanya sendiri Pak. Ada yang semua tanyakan Pak? Kalau kita tidak laksanakan etos kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, apa yang terjadi Pak? Ada. Silakan diulang ya Pak. Telepon saya nggak dengar. Seandainya kita dalam pelaksanaan pekerjaan etos kerja tersebut tidak dilaksanakan, apa yang akan terjadi Pak? Si Nasir ya. Ada Nasir. Kenapa? Sama aku tadi tak anu dia. Oh, yang sampai sonding tadi masalah media itu kah? Aku kan Baik, tadi terima pertama. kasih Pak. Saya Media online jawab semua ya. berarti kan? Pertanyaan yang Ali, angkat bagus sama ya. perempuan. Jadi Kan begitu. Kok dia tersinggung? Iya kan? kalau Iya kan kita aku. dalam sebuah lembaga tidak melaksanakan etos kerja, tidak memiliki etos kerja yang baik, tentu memiliki konsekuensi. Tiap-tiap lembaga memiliki standar operasional prosedural, ya, bisa berupa teguran lisan, bisa peringatan, teguran tertulis,
bisa bahkan bisa pemutusan kontrak kerja, atau bisa terkendala kinerjanya. Akan tetapi pada dasarnya kan sahabat-sahabat, etos kerja ini sesungguhnya berkaitan aspek karakter, aspek sikap. Meskipun tidak tertuang di sebuah lembaga kita secara tertulis, pikir ini tidak bisa ditawar-tawar karena ini menyangkut aspek secara umum, moralitas begitu ya. Kalau berbicara tentang etos kerja, salah satunya tadi jujur, pertanyaannya adakah lembaga ataukah pimpinan yang menyukai orang yang tidak jujur gitu ya? Jawabannya tentu semua orang menginginkan orang yang jujur gitu ya. Kemudian adakah sebuah lembaga yang mencari orang yang tidak rajin gitu? Mungkin jawabannya tidak, maka ini penting dimiliki yang ditumbuhkan etos kerja yang baik di dalam diri kita. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Pak Basif setuju, ya kan? Oke, siapa tahu masih ada peserta webinar yang ingin bertanya. Saya bilang ini media jangan bikin bingung orang, ya kan? Oke lah, kalau nggak ada biar kita tutup lah sampai di sini. Ini kan biar menerima. Oke, siap. Asalnya asal sesuai peraturan ini apa-apaan saya bilang gitu. Seolah-olah Bunda sama Pak Basri ini kan dibenturkan. Ini media yang nggak beres, tak gituan. Tersinggung dia. Dan juga ada bagaimana sih cara kita itu mengetahui potensi yang kita miliki, karena apa ya, Bicara masalah media, saya media. Nah, mesti dia nyerang pribadi. sebenarnya potensi Dia saya itu bilang saya apa. suruh jalan lebih jauh lagi. Kalau kita Jangan udah mau mengetahui dibujuk. potensi Tersinggung kita, nggak, Bos? bagaimana sih caranya kita itu untuk bisa Pasti lah. meningkatkannya, Nih, sehingga Yunani, ini Turki. kita Nih, udah masuk Singapura, kau masih kita, suka Losari bergaya. bisa kita produktivitas kerja yang Mana tinggi. punyamu, ya? Loh, langsung dia langsung diam. Baik, terima kasih. Boleh saya langsung jawab Pak? Ya? Silahkan Pak, silahkan. Habis itu dia udah berjalan. Baik, terima kasih Mbak Syahfiranti ya, bagus, cerdas sekali. Ketahuan kalau Mbak Putri. Baik, silakan Mbak Tri. Ya Pak, saya mau ini bertanya untuk kelanjutan dari Mbak Syafriranti tadi. Ketika Bapak mengatakan bahwa kita mengeksplor kemampuan kita gitu ya. Ini kita kalau berbicara tentang kemampuan kita sudah ada di dalam dunia kerja nih ya. Kemudian di sini saya sebagai pemerhati aja deh dari rekan-rekan kerja gitu. Kemudian saya melihat nih bahwa ada salah satu rekan kerja yang sebenarnya dia mempunyai skill yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan gitu untuk perusahaan itu gitu ya. Nah, tetapi kemudian saya melihat bahwa pimpinannya itu justru tidak memberikan kesempatan untuk dia mengeksplor kemampuannya. Nah, bagaimana sih Pak caranya saya sebagai pemerhati nih, saya sebagai orang lain di situ tuh untuk bisa memberi masukan ke pimpinan yang notabene pimpinan itu tuh agak susah gitu Pak untuk kita untuk kita arahkan bahwa sebenarnya kita punya nih rekan kerja yang ahli nih dalam bidang itu. Kenapa kok harus mengirim rekan kerja yang tidak tidak punya kompeten gitu loh untuk hal itu gitu. Bagaimana cara kita nih sebagai bawahan untuk bicara dengan baik supaya masukan kita itu bisa diterima oleh pimpinan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tri, mahasiswi Stit Syambontang ya. Baik, bagus ya, semakin larut malam semakin menarik pertanyaannya ya. Luar biasa, saya pun suka ya, bangga mahasiswa generasi muda kita kritis, bagus-bagus ya, berbobot pertanyaannya. Baik, Mbak Tri, terkait bagaimana mengeksplor kemampuan
kompetensi kita, kemudian bagaimana membangun sebuah komunikasi. Ini terkait aspek budaya kerja, kemudian berikutnya lagi adalah aspek karakter. Jadi memang Mbak, pekerjaan yang berat ketika seorang bawahan memberikan masukan kepada pimpinan yang barangkali tidak semua pimpinan itu bisa menerima, karena karakter manusia itu ada introvert dan ekstrovert, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Kalau ketemu pimpinan yang terbuka, ya, introvert, saya pikir itu enak gitu. Bahkan tidak jarang dia selalu mengatakan, Mbak Tri, Anda kan sudah lama ya bekerja di lembaga ini, kira-kira ada nggak masukan Anda buat pengembangan lembaga kita ini, bagaimana baiknya? Saya minta dong ide dan gagasan Anda. Itu kan luar biasa ya, kalau ada pimpinan yang tapi yang kita temukan itu banyak kan yang tidak terbuka gitu ya, bahkan dibatasi gitu gerak langkahnya, seolah-olah sudah Anda berartinya di tata usaha, staf ya di situ saja, bahkan tidak diinginkan Anda tahu aspek keuangan ya, bahkan Anda tidak diinginkan masuk di memang kalau nggak menjiwai di jabatan yang selanjutnya. Ini memang agak sulit ya, akan tetapi sekali lagi dalam konsep komunikasi ada namanya komunikasi persuasif ya. Jadi kalau ternyata tidak bisa dibicarakan di lingkungan lembaga, maka biasanya kita bisa lakukan melalui pendekatan persuasif ya, pendekatan kekeluargaan misalnya. Kemudian kalau di budaya kita yang saya pernah saya cerita gini saja deh menjawabnya, yang realistis saja. Saya pernah bekerja di salah satu lembaga yang dulunya Mbak suka kelahi ya, rekan-rekan kerja kita suka kelahi. Kalau kita rapat itu bisa sampai bececean gitu ya, Cici. Pokoknya yang seperti pertanyaannya tadi Mbak Anissa ya, saling mencaci begitu ya. Tapi ternyata Mbak, kami coba berpikir gimana kalau hampir setiap beberapa dalam satu pekan itu ada acara makan-makan begitu di lembaga itu. Ternyata acara makan-makan itu bisa meluluhkan, mengakrabkan suasana lembaga itu. Mungkin masih sulit ya diteorikan ya, tetapi ternyata apa ya, nilai-nilai itu sudah kami buktikan gitu. Nah, salah satunya juga ini rahasia ya. Rahasia tapi diomongkan. Kalau misalnya ada temannya Mbak Tri di sebuah lembaga yang extrovert, yang tertutup, cobalah Mbak Tri hampir katakanlah nggak usah setiap hari lah, setiap beberapa pekan gitu bawa makanan gitu, bawa cemilan atau ajak yang makan bakso atau apa, kemudian Anda ajak. Komunikasi itu sangat mudah, efektif sekali Mbak. Ya, diajak terbuka. Itu karakter Indonesia itu begitu. Kalau persoalan urusan apa ya, urusan makan-makan, mohon maaf ya, persoalan fisiologis itu akan mudah ditaklukkan gitu ya. Misalnya Mbak, saya ingin realistis lagi, ada salah satu WA group kami ya, WA group kami, hati-hati ya nih ya. Oke, maaf ya, istri mau berangkat kerja, saya harus apa begitu. Di WA grup kami gitu ya, teman-teman sekolah, ternyata strateginya itu kalau mau dibuat aktif, ribut gitu ya, kirim aja gitu gambar makanan gitu, misalnya pisang gitu, kontak teman-teman yang ada di kilo sana, Mas, kalau mau teman-teman ribut pembahasannya itu, foto coba pisangnya sampean yang matang itu, oh langsung ribut gitu ya. Jadi sekali lagi karakter kita di Indonesia ya, di Bontang khususnya, kalau mau terbuka gitu Mbak, itu dekati dengan pendekatan persuasif, khususnya makan-makan. Saya sudah buktikan. Jadi di lembaga kami yang tempat bekerja rukun Mbak, pokoknya setiap pekan dua kali seminggu ada acara makan bareng begitu, makan satu piring berdua dan seterusnya. Ternyata akur. Ini kalau rapat itu nggak ada lagi kelahi-kelahian gitu. Itu aja dipakai teorinya. Coba Mbak Tri
dalam temennya yang pimpinannya gitu, kalau ada makanan apa gitu dibawa gitu ke kantor sambil ngobrol cerita itu, yakin saya pasti akan dulu hatinya gitu. Tapi butuh modal juga Pak ya, karena kalau pekan dia traktir bakso atau apa kan bangkrut juga gitu. Tapi hitung-hitung sedekah ya dalam konsep Islam gitu ya, memberi, Allah akan gantikan yang baik. Itu yang Mbak Tri ya. Saya tidak terlalu banyak berbicara teori. Saya pikir kalau saya berikan contoh seperti itu Mbak Tri sangat paham lah ya. Mas Aziz ya, Mas Aziz kayaknya tadi. Monggo Mas Aziz. Iya, baik. Terima kasih Pak atas waktu memberikan. Kalau tadi yang saya tangkap Mbak Tri ini memiliki rekan ya, rekan yang artinya pemimpin ini tidak terbuka untuk menerima masukan dari rekan tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin misalkan nih Pak, bagaimana cara seorang pemimpin dalam sebuah tim, yang di tim itu berbagai macam karakter Pak ya. Berbagai macam karakter, ada yang tadi terbuka dan tertutup. Tim yang bisa membuat solid itu apakah harus perlu diajak makan-makan juga Pak atau seperti apa? Bagaimana Pak? Karena mungkin saya mungkin menemukan gitu ya dalam sebuah tim itu mungkin ada berbagai karakter yang ada yang pro dan kontra mungkin dalam menentukan sebuah keputusan. Bagaimana caranya untuk menyatukan satu suara dan juga agar yang tidak diterima gitu ya sarannya itu masih merasa legowo dan puas bisa menerima keputusan tersebut. Terima kasih Pak. Pas sampai kemarin aku kan itu Pak Yadi sama Pak Andreas pengacaranya yang kita suruh. Terima kasih Mas Aziz ya. Tidak kalah menarik juga nih pertanyaan Mas Aziz terkait karakter ya di dalam sebuah lembaga Mas. Jadi memang untuk menyatukan beberapa kepala itu pekerjaan yang paling sulit Mas. Jadi jangankan di sebuah organisasi ya, di rumah tangga saja antara istrinya kita tinggi Mas. Ya, gengsinya tinggi. Jadi sebenarnya kita sadar idenya Mas Aziz itu bagus, tapi kita gengsi Mas, apalagi seorang kepala gitu kan. Apalagi kalau mahasiswa yang menawarkan ke dosennya atau ketua yayasan gitu kan, pasti sulit gitu ya. Ada baru mahasiswa semester 2 gitu kan, Anda baru bekerja di sini kok. Kamu sudah berpuluh-puluh tahun bekerja, punya pengalaman. Nah, itu yang sulit betul Mas kalau kalimat itu muncul. Berikutnya lagi Mas, setelah aspek gengsinya tadi Mas ditolak, yang kedua adalah dipertimbangkan. Ya Mas ya, dipertimbangkan. Ya dipertimbangkan. Baru yang berikutnya ada diterima. Saya ingin cerita realistis lagi Mas, terkait dari konsep. Saya tadi di awal perkenalan saya sampaikan bahwa saya termasuk orang yang beruntung karena saya pernah merasakan berkecimpung di lembaga yang saya pikir kurang lebih 16 tahun, mulai dari jenjang TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Mulai dari sekolah yang di pinggiran yang dianggap luar biasa masalahnya sampai dengan sekolah yang modern, SD begitu. Sampai yang modern, hampir semua jabatan Mas, mulai dari konseling, wakil kepala sekolah, pelaksana tugas kepala sekolah dan seterusnya, alhamdulillah sudah saya rasakan. Dan ternyata Mas, ternyata ide-ide yang seperti Mas Aziz sampaikan ini itu tadi persoalan gengsi. Jadi saya evaluasi kalau ada gagasan, karena saya termasuk orang yang sifatnya tidak statis, suka berinovasi, tidak suka sifatnya monoton. Jadi kalau ada mahasiswa yang berkreasi itu saya senang sekali ya, senang sekali saya. Nah akhirnya Mas, kalau ternyata ketika saya keluar dari lembaga itu, hampir semua ide-ide yang ditolak, yang ditentang
itu diterapkan semuanya. Saya sudah keluar dari lembaga itu. Jadi hampir 95% dulu saya katakan bahwa belajar tidak mesti harus di dalam kelas. Lingkungan adalah media pembelajaran. Kalau saya waktu itu saya ajak anak-anak di kelas, kemudian keluar kelas itu belajar mengobservasi lingkungan dan seterusnya, ya, tanaman, kemudian belajar aspek komunikasi, kemudian saya perlihatkan, ajak ke pasar, keramaian. Saya itu ditentang habis-habisan sama teman-teman guru. Katanya Pak Zul itu ngapain gitu, peliharaan anak-anak dan seterusnya. Ya, pokoknya ditentang. Tapi sekarang ternyata dipakai gitu Mas, digunakan. Jadi sekali lagi Mas Aziz, apapun ide-idenya tuangkan saja Mas. Ya, tuangkan saja Mas. Cara Mas paling mulia, yang paling luar biasa menuangkan ide adalah menulis Mas. Jadi sering saya katakan, menulis buku itu adalah berbicara di atas kertas. Paling puas kita itu Mas. Saya sudah rasakan ketika saya menulis, apapun yang ada di dalam benak saya, apapun yang ada di dalam pikiran saya, di hati saya tulis. Ternyata puas banget kita, nggak ada yang tentang Mas. Dan sampai kapanpun, berapa puluh tahun pun kemudian, 40 tahun, 30 tahun akan datang, baru mau digunakan ide-ide kita, silakan saja monggo gitu. Dan itu tidak akan pernah hilang ide-ide kita itu, karena tercatat Mas. Nah, begitu ya Mas ya. Oke Mas Aziz, saya pikir Mas Aziz paham ya, seperti itu strateginya Mas. Jadi kalau untuk menyatukan beberapa kepala Mas, itu sulitan biasa Mas. Penolakan itu biasa. Setelah Mas Aziz nanti ditolak, apakah Mas Aziz masih ada di lembaga itu, biasanya dipertimbangkan itu Mas. Baru mereka terima, oh ternyata benar ya, kata Mas Aziz dulu memang seperti ini. Gitu Mas. Baik, saya pikir cukup ya Pak Rian ya, Pak Arfian. Oke, sudah cukup ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, kita tutup sampai di sini Pak kalau sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.